Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit atau kurang sehat, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1. Salah satunya adalah puisi. Pengertian puisi di sini adalah karya sastra dengan bahasa dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan. Nah, di samping ini ada contoh puisi yang berjudul Cita-Citaku karya Gumantir. Bapak akan bacakan puisi tersebut. Berdiri tegak di terik matahari, tanpa lelah dan berkeluh kesah. Tegas tetapi ramah dan mandiri, siap mendengar segala kisah. Aku ingin menjadi polwan yang berbakti kepada Indonesia, yang menjadi kawan bukan lawan, selalu berusaha menjadi manusia yang tak sia-sia. Nah, puisi di samping ini berjudul Cita-Citaku. Birama sendiri adalah ABAB. Kenapa ABAB? Karena di belakang hurufnya sama. Contohnya, berdiri tegak di terik matahari, belakangnya adalah I. Lalu baris kedua adalah H, baris ketiga adalah I, baris keempat adalah H. Maka birama dari puisi ini adalah ABAB. Lalu makna puisi yang terkandung dalam Cita-Citaku ini adalah kita harus bekerja keras, berusaha, jangan mudah putus asa, dan patah semangat. Untuk mengejar cita-cita, kita harus berusaha dan tidak putus asa. Lalu ada puisi kedua tentang indahnya Nusantara Indonesiaku. Indahnya negeriku Indonesia yang kucintai, beragam-ragam budaya dan khas keindahan alam yang dimiliki. Negeri yang kucinta, tak kuduga keindahannya seperti Taman Firdaus. Beribu-ribu pulau dengan adat istiadat yang ada. Oh negeri yang kucinta, aku akan jaga keindahanmu demi Indonesiaku. Nah, jika tadi birama puisi yang pertama adalah ABAB, maka birama puisi di samping ini yaitu bebas, karena belakangnya tidak sama. Contohnya, pada baris pertama adalah U, baris kedua adalah I, baris ketiga adalah A, baris keempat adalah I. Maka birama pada puisi tersebut adalah bebas, bukan ABAB. Nah, makna dari puisi di samping ini adalah keanekaragaman negeri Indonesia, beragam budaya, beribu pulau dan adat istiadat yang berbeda. Nah, dari puisi tersebut mengisahkan tentang keanekaragaman Indonesia. Keanekaragaman Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka, meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki keragaman dan pulau-pulau yang banyak. Keragaman Indonesia ini banyak sekali. Maka dari itu, sikap apa sih yang harus kita ambil dalam menyikapi keragaman di Indonesia ini? Nah, salah satu sikap yang harus kita lakukan untuk menyikapi keragaman. Untuk menyikapi keragaman suku di Indonesia antara lain saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tidak pernah membandingkan antara suku satu dengan suku lainnya. Nah, lalu di Indonesia sendiri memiliki dataran tinggi dan dataran rendah karena pulau-pulaunya yang banyak di Nusantara atau di Indonesia. Nah, dataran tinggi dan dataran rendah serta potensi yang dihasilkannya apa aja sih? Oke, dataran tinggi
merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, dan melimpahnya sumber daya alam yang dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah, biasanya mendekati pantai. Lalu ada potensi yang dihasilkan dari dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah berpotensi untuk ditanami hasil pertanian. Contoh lain dari pertanian ada pertambangan dan perikanan. Lalu potensi yang dihasilkannya adalah padi, jagung, dan lain-lain. Nah, sedangkan dataran tinggi berpotensi dijadikan perkebunan dan peternakan, serta dijadikan sebagai lahan untuk menanam buah-buahan seperti apel, teh, kopi, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas tentang keragaman di Indonesia, kita akan membahas tentang pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan atau metamorfosis pada hewan adalah suatu proses perkembangan biologi atau bentuk pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran ataupun penetasan. Nah, bisa kita lihat pada gambar pertama itu ada anak kucing. Anak kucing yang bertumbuh kembang menjadi kucing muda dan bertumbuh kembang menjadi kucing dewasa. Lalu ada ayam yang semulanya menjadi telur, lalu menetas dan menjadi anak ayam atau itik, setelah itu menjadi ayam dewasa. Itulah yang dinamakan pertumbuhan atau metamorfosis. Nah, apa saja sih metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Ada beberapa contoh hewan metamorfosis sempurna, yaitu tawon, semut, kutu, kucing, dan nyamuk. Lalu metamorfosis tidak sempurna terjadi pada capung, belalang sembah, rayap, jangkrik, dan kecoa. Nah, selanjutnya kita masuk pada tempo dan nada tempo. Tempo sendiri adalah ukuran kecepatan birama lagu. Sedangkan tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, di sini tempo lagu dibagi menjadi 3 macam kelompok. Yang pertama, tanda tempo lambat grave, yaitu sangat lambat. Largo, lambat sekali. Adagio, lambat. Lento, lebih lambat. Selanjutnya ada tanda tempo sedang. Tanda tempo sedang andante, yaitu sedang. Moderato, sedang agak cepat. Lalu yang terakhir ada tanda tempo cepat. Allegretto, agak cepat. Allegro, cepat. Vivens, lebih cepat. Dan presto, cepat sekali. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini, tema 6 subtema 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.